Oke, salam teman-teman. Ya, saya bersyukur jika malam hari ini Tuhan mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Yang saya baca kalau nggak salah pola hidup pemuda Kristen yang ada di undangan ibadah sikap sebagai pemuda Kristen. Nah, teman-teman saya mempelajari apa arti pola hidup. Pola itu teman-teman itu seperti contoh yang mempunyai aturan, contoh yang teratur. Itu seperti model atau gambar, itu pola. Jadi seseorang yang mempunyai pola hidup yang baik, ia bisa menjadi contoh atau acuan. Nah gitu teman-teman. Jadi kita harus rasa diri kita, saya udah pantas nggak jadi contoh. Nah gitu. Kalau kita, soalnya pola itu harus teratur. Kalau tidak teratur berarti itu bukan namanya pola. Ya teman-teman yang diberkati Tuhan, kenapa pemuda Kristen harus memiliki gaya atau pola hidup? Kita tahu bersama teman-teman, zaman bukan semakin merosot, tetapi semakin berkembang. Secara duniawi maksudnya. Secara duniawi zaman ini semakin berkembang. Contohnya teman-teman, paling kecil HP. HP itu sebagian besar sudah mempengaruhi kehidupan kita. Sebagian besar. Contohnya ya, dalam berpergian, pakai HP, mesan Grab, jalan. Itu HP. Kalau lapar, meskipun kita nggak ke restoran, kita pesan, kita makan. Bahkan anak-anak sekolah kerjakan tugas, lihat di HP, selesai. Dulu harus lihat buku, cari buku. Yang tebal-tebal, udah lihat ketebalan buku ini aja udah puyeng kita. Apalagi kalau kita maksudnya disuruh untuk melakukan penelitian, itu sangat sulit teman-teman. Sekarang tinggal ngomong aja di HP, apa arti makna hidup, keluar, cepat sekali teman-teman. Dan itu akan mempengaruhi hidup kita, pola hidup kita. Apakah kita harus mengikuti gaya yang seperti itu atau enggak? Nah itu teman-teman, oleh sebab itu kita harus memiliki pola yang berbeda dengan itu. Mungkin sekarang serba instan, tetapi apakah itu cocok nggak dengan kita sebagai pemuda Kristen? Teman-teman yang diberkati Tuhan, saya sangat kagum, saya mempelajari satu tulisan atau artikel itu tentang kehidupan anak-anak Yahudi. Mungkin saya nggak terlalu mendalami, pasti Pak Teguh atau Pak Yata tahu tentang gaya hidup mereka. Teman-teman, umur 5 tahun itu, anak-anak Yahudi itu orang tuanya sudah membawanya umur 5 tahun ya, ke dalam sinagog untuk belajar kitab, belajar Taurat. Dan itu disuruh untuk menghafal, membaca ulang-ulang. Umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun loh teman-teman. Dan itu menjadi pola hidup mereka, gaya hidup mereka. Meskipun pada saat umur segitu mereka masih belum mengerti, tetapi mereka disuruh hafal. Mereka disuruh baca. Mungkin masih ada sekarang ya di agama tetangga suka seperti itu ya. Mereka baca meskipun nggak ngerti gitu kan. Nah itu, dan itu mereka sangat bangga di situ teman-teman. Dan di umur yang ke-12, nggak tahu sampai umur berapa, pokoknya mulai dari umur 12 itu, mereka itu teman-teman dimasukkan, orang tua mereka memasukkan mereka ke dalam rumah pengajaran, atau dalam bahasa Ibrani itu Bet HaMidras. Dan itu bukan hanya istilah baca, menghafal di situ. Mereka sudah dituntut untuk menaati apa yang mereka baca tadi, untuk memaknai dalam hidup mereka. Jadi teman-teman, kalau anak-anak Yahudi, khususnya yang laki-laki, kalau mereka sudah umur 12 tahun, mereka sudah memiliki gelar sebagai anak-anak Taurat. Jadi mereka itu bukan anak sembarangan lagi teman-teman. Mereka sudah punya kebanggaan tersendiri karena mereka sudah tahu agama mereka seperti apa. Kita tanya hukum apapun, pasti mereka bisa jawab. Makanya kalau kita baca di kitab Injil itu, Tuhan Yesus ketika umur 12, dia bisa berbincang-bincang kepada orang-orang yang hebat pada saat itu. Nah itu teman-teman, dan itu menjadi pola hidup mereka. Dan sangat disayangkan teman-teman,
kita sebagai orang-orang Kristen di zaman kini, masa kini ini teman-teman, kita udah ketinggalan sekali dengan hal-hal yang seperti itu. Padahal saat-saat ini yang saya tahu teman-teman, ya, mungkin kita itu ibadah youth ya, mungkin kita ikut PA, ikut ibadah raya, tetapi untuk melakukan hal yang seperti yang dilakukan oleh anak-anak Yahudi mungkin kita masih belum. Saya nggak tahu di gereja lain ya, di lingkungan yang lain, tetapi yang setahu saya nggak ada yang seperti anak-anak Yahudi ini. Yang dari umur 5 tahun itu mereka sudah menghafal kitab. Udah berapa banyak teman-teman atau kita yang ada di sini hafal ayat Alkitab itu? Udah berapa banyak? Saya yakin saya aja 10 aja mungkin nggak nyampe hafal 10 ayat. Ya teman-teman yang dikasih Tuhan, tetapi yang saya renungkan di sini teman-teman, yang membentuk pola hidup anak sebenarnya itu mulai dari keluarga. Itu dimulai dari keluarga. Kenapa saya bilang seperti itu teman-teman? Karena saya memiliki acuan dari sikap anak-anak Yahudi atau orang-orang Yahudi ini teman-teman. Orang tua mereka mengizinkan anak-anak mereka untuk mengikuti hal yang seperti itu. Dan teman-teman itu jahat atau baik? Baik kan teman-teman? Seandainya ya di antara teman-teman disuruh jadi anak rohaninya Pak Teguh di rumah Pak Teguh terus untuk belajar Alkitab full setiap hari. Ada yang sanggup enggak? Kayaknya susah ya. Kita ibadah aja ngantuk, apalagi disuruh hafal baca Alkitab. Nah gitu teman-teman. Nah sekarang kan yang lebih ketinggalannya lagi orang-orang Kristen. Sekarang apa teman-teman pernah dengar ada les agama Kristen? Gak ada ya. Tapi les bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Jepang, les komputer, les sains, matematika ada kan? Les agama nggak ada. Kenapa? Karena itu udah disepelekan. Ya teman-teman, ayat itu menjelaskan bahwa firman Tuhan itu diajarkan oleh orang tua. Kenapa? Supaya menjadi pola hidup anaknya. Dan kalau keluarga Kristen melakukan hal yang seperti itu, saya percaya bahwa anak-anak muda pasti pola hidupnya terbentuk. Makanya saya bilang tadi bahwa pola hidup anak itu pasti pengaruh besarnya pasti dari keluarga. Contohnya teman-teman saya sendiri. Dari kecil nggak baca-baca Alkitab. Mungkin baru masuk sekolah teologi saya baca Alkitab. Itu pun kadang malas, nggak teratur bacanya. Itu pun sudah sekolah teologi. Apalagi yang awam. Mungkin kitab pertama dari Alkitab dia nggak tahu namanya apa. Nah itu teman-teman. Makanya saya percaya bahwa kalau orang tua kita mengikuti hal perintah yang sudah disuruh dalam Alkitab untuk mengajarkan kita berulang-ulang apa yang menjadi iman kita, saya percaya bahwa pola hidup kita terbentuk. Saya sangat kagum pada seorang Timotius. Ya teman-teman, saya percaya Timotius ini sama dengan anak-anak Yahudi lainnya yang sudah mendalami, mempelajari firman Tuhan kepada gurunya, yaitu Paulus. Nah kita tahu bersama teman-teman, Paulus itu bukan orang sembarangan. Soalnya dia punya guru itu guru besar, Gamaliel teman-teman. Itu guru besarnya Paulus. Dan saya percaya bahwa Timotius yang diajarkan oleh Paulus, pasti Timotius ini nggak hidup sembarangan orangnya. Apalagi pas saat itu ketika Rasul Paulus sudah mengetahui bahwa Timotius ini sudah sanggup, Rasul Paulus ini mempercayakan Timotius untuk menjadi uskup di Efesus, untuk menggembalakan jemaat Efesus yang sudah dilayani sebelumnya oleh Rasul Paulus. Dan saya percaya teman-teman, kenapa Rasul Paulus percaya kepada Timotius? Karena Paulus tahu bahwa Timotius ini mempunyai kehidupan yang baik, pola hidup yang benar. Saya percaya bahwa Rasul Paulus yang sudah ahli kitab memilih sembarang anak, maksudnya anak rohaninya. Saya percaya Paulus itu sangat hati-hati untuk mengajarkan Timotius. Oleh sebab itu Timotius dengan segala pengajaran yang sudah diterimanya kepada Rasul Paulus,
ia mampu untuk menjadi uskup di Efesus. Dan ini teman-teman yang harus kita teladani sebenarnya. Menjadi seorang yang punya tanggung jawab itu nggak mudah, teman-teman. Seperti Timotius. Saya pernah PKL, maksudnya praktek 1 tahun di Batam waktu saya teologi, sekolah teologi. Menjadi seorang yang punya beban itu, tanggung jawab itu, teman-teman, kita diperhatikan detail sekali. Kita seperti ikan di dalam akuarium. Di sisi mana kita pasti terlihat. Kita pakai celana pendek aja dikatain, oh hamba Tuhan seperti itu. Itu baru pakaian, belum sikap kita, teman-teman. Mereka kira bahwa kita ini sudah sempurna. Makanya pemuda-pemuda Kristen itu harus berbeda dengan yang lain, karena memang kita harus dituntut untuk sempurna. Baik gaya hidup kita, pola hidup kita, sifat kita harus mempunyai hal yang berbeda daripada yang lain. Ya teman-teman yang dikasih Tuhan, seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa seorang pemuda Kristen yang sudah memiliki pola hidup yang benar, ia bisa menjadi contoh dan acuan bagi siapapun. Maka orang yang sudah bisa jadi teladan, berarti dia itu tidak hidup sembarangan. Mari kita perhatikan satu persatu, teman-teman. Ada 5 kata yang saya jelaskan di sini. Yang pertama itu menjadi teladan dalam perkataanmu. Bagaimana cara kita untuk menjadi teladan dalam perkataan? Teman-teman yang diberkati Tuhan, ternyata perkataan ini yang kita ucapkan tiap-tiap hari hendaknya jangan sembarangan juga. Jangan nanti karena kita teman, sahabat, jadi kita sembarangan aja ngobrol yang gak jelas. Karena mereka lihat kita juga dari perkataan. Orang lain juga menilai kita dari perkataan. Bahkan perkataan di sini ini masih level rendah, teman-teman. Yang saya renungkan di sini, level perkataan ini masih level rohani yang masih rendah. Kalau kita salah di situ, teman-teman, berarti kita masih nol besar. Ini baru perkataan. Teman-teman yang dikasih Tuhan, bagaimana kita menguji perkataan kita? Yang pertama, kita uji dengan pikiran. Habis itu kita uji dengan iman kita. Kita uji dengan firman Tuhan. Apakah layak enggak perkataan yang saya ucapkan ini? Kenapa harus demikian, teman-teman? Supaya perkataan kita bisa menjadi teladan bagi orang lain. Makanya kita harus uji. Teman-teman yang diberkati Tuhan, makanya tidak salah Tuhan itu menciptakan kita itu begitu luar biasa ya. Yang pertama, kita punya 2 telinga, 2 mata, mulut 2, 1. Kenapa demikian, teman-teman? Supaya kalau ada sesuatu hal di lingkungan sekitar kita, kita dulu harus dengar ulang-ulang. Karena 2 telinga, dengar ulang-ulang. Lihat ulang-ulang, baru ngomong 1 kali. Gimana kalau mulut 2, 1 telinga, 1 mata? Berarti berkata ulang-ulang, dengar sekali, lihat sekali. Berarti itu ngawur, teman-teman. Berarti belum apa-apa kita sudah ngoceh di situ. Artinya bahwa kita harus tanggapi dengan baik dulu, baru kita berkata. Kita mengkonfirmasi bahwa banyak ngoceh itu nggak terlalu bagus, teman-teman. Belum apa-apa sudah ngoceh. Udah ngata-ngatai kiri kanan gitu. Itu firman Tuhan sendiri yang berkata bahwa itu tidak baik. Makanya orang yang bisa mengelola perkataannya dengan baik itu adalah orang-orang yang berhikmat, yang berakal budi. Beda dengan situasi-situasi tertentu ya, teman-teman, seperti berkhotbah. Beda lah, masa berkhotbah diam di sini kan nggak mungkin. Tetapi dalam hal-hal tertentu itu kita harus menjaga perkataan kita. Kenapa, teman-teman? Karena kita tidak sadar perkataan yang kita keluarkan tiap-tiap hari itu bisa saja mengandung dosa. Makanya hendaklah mulut kita itu kita gunakan untuk memperkatakan apa yang benar. Terlebih-lebih kalau kita memperkatakan firman Tuhan, itu malah lebih baik.
Meskipun kita nggak hafal ayat, tetapi apa yang kita dengarkan dari pendeta kita, ya kita sampaikanlah kepada orang-orang di sekitar kita supaya membangun sesama. Artinya mulut kita itu berguna untuk membangun orang lain. Itu baru satu level teman-teman, teladan dalam perkataan. Yang kedua teman-teman, menjadi teladan dalam tingkah laku. Nah ini level keduanya. Kenapa teman-teman? Sekarang banyak orang cerdas, public speakingnya bagus, pintar berkhotbah banyak sekali. Tetapi kalau tidak diuji dengan tingkah laku, meskipun dia pendeta sekalipun hamba Tuhan terbesar, kalau dia kalah dengan tingkah laku berarti levelnya masih level pertama. Nah itu teman-teman, meskipun dia banyak menyampaikan kita nasihat, baik sih sebenarnya. Maksudnya dia banyak menyampaikan firman Tuhan kepada kita, tetapi kita uji dulu apa sesuai enggak dengan tingkah lakunya. Kenapa saya bilang begitu teman-teman? Supaya kita jadi teladan. Makanya perkataan itu harus selaras dengan tingkah laku kita. Dan di situ kita akan temukan yang namanya integritas. Orang yang berintegritas itu teman-teman bagaimana? Kesatuan antara pikiran kita, perkataan kita, dan tindakan kita. Itu adalah orang-orang yang berintegritas. Coba kalau seperti ini, pikirannya lain, perkataannya lain, tindakannya lain juga. Akhirnya hasilnya apa teman-teman? Kelainan. Udah perkataan lain, tindakan lain, pikiran juga lain. Makanya kalau teman-teman lihat orang-orang yang kelainan di luar sana, berarti itu nggak beres. Udah konslet teman-teman. Itu sudah kelainan. Tetapi kita yang anak-anak Tuhan, anak pemuda yang punya integritas, hendaknya kita itu melakukan segala sesuatu selaras dengan apa yang kita katakan, selaras juga dengan apa yang kita pikirkan. Tetapi itu dalam hal positif ya teman-teman. Jangan nanti kita berkata, hari ini saya akan bunuh orang. Kita harus lakukan. Itu integritas sebenarnya, tapi itu hal yang buruk teman-teman. Makanya berintegritas itu dalam hal yang benar. Karena kata-kata integritas itu kan mengacu kepada hal yang positif. Teman-teman yang diberkati Tuhan, itu masih level kedua. Yaitu menjadi teladan dalam perkataan, menjadi teladan dalam tingkah laku. Ya berikutnya teman-teman, menjadi teladan dalam kasih. Karena tadi firman Tuhan mengatakan bahwa hendaklah menjadi teladan dalam perkataan, tingkah laku, dan kasih. Yang ketiga kasih teman-teman. Kenapa kita harus menjadi teladan dalam kasih? Karena teman-teman banyak sekarang perkataannya benar, tingkah lakunya benar, tapi belum tentu itu berdasarkan kasih. Sekarang banyak yang melakukan hal-hal yang benar, berkata benar, tetapi memiliki motivasi yang keliru. Kalau istilah kerennya itu modus. Maksudnya dia memang berkata benar, perkataannya sudah oke, tingkah lakunya sudah oke, tetapi di balik itu ada motivasi yang tersembunyi. Contohnya aja teman-teman ya, kalau kita lihat di sosial media, banyak sekali orang-orang yang banyak hartanya, banyak uangnya, membagi-bagikan uang, nggak sedikit, bagi 10 juta, 15 juta, uangnya banyak, difoto dulu, divideokan, dan di ujung videonya dikatakan like, share, dan subscribe. Habis itu kalau teman-teman sudah subscribe, maka lebih semangat lagi untuk melakukan hal yang demikian. Berarti itu atas dasar kasih atau atas dasar subscribe? Nah itu teman-teman, makanya meskipun kita sudah berlaku benar, kayak tadi, membagi-bagikan uang, membagi-bagikan hartanya, itu benar nggak? Benar. Tetapi motivasinya lain, supaya banyak pengikut, supaya banyak pujian, dan itu salah teman-teman. Jadi kalau kita sudah berkata benar, bertingkah laku benar, kita uji dulu apakah itu dilandasi oleh kasih atau enggak. Ya teman-teman yang dikasih Tuhan, makanya kalau kita baca dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 3, dikatakan di sana bahwa dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi
jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Artinya teman-teman, meskipun kita sudah melakukan hal yang benar di mata orang, tetapi kalau itu tidak dilandasi oleh kasih, maka itu adalah hal yang sia-sia, kata firman Tuhan. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan hendaknya kita uji dengan kasih juga, supaya kita bisa menjadi teladan. Ya teman-teman yang diberkati Tuhan. Yang keempat, menjadi teladan dalam kesetiaan. Tadi yang ketiga, menjadi teladan dalam kasih. Keempat, menjadi teladan dalam kesetiaan. Ya teman-teman yang diberkati Tuhan, kalau kita berperhatikan tadi level yang ketiga, memang kasih itu teman-teman, kasih itu tidak berubah ya, kasih ya tetap kasih. Kasih itu tidak mungkin berubah menjadi benci, karena kasih ya kasih. Berarti kasih itu memiliki level yang tertinggi sebenarnya ya, termasuk level tinggi. Orang yang mempunyai kasih kepada sesama, kepada Tuhan, itu sudah termasuk level yang tinggi teman-teman. Tetapi kalau tidak setia, itu yang diragukan. Kenapa demikian teman-teman? Apakah kita anak-anak muda mampu untuk setia atau enggak? Kita kan sudah diperlengkapi oleh kasih ini. Apakah kita mampu untuk setia atau enggak? Kalau kita tidak mampu untuk setia, berarti kita tidak bisa menjadi teladan dalam kesetiaan. Berarti kasih yang kita lakukan tadi itu gugur semua. Kenapa? Karena kita enggak setia. Contohnya teman-temannya, kita ke gereja setiap hari, setiap minggu. Apa kita mampu enggak seumur hidup kita ke gereja terus setiap minggu? Apa enggak bosan ya? Contohnya dalam pelayanan, setiap Kamis siapa ya di sini? Oke, si Kak Niko disuruh khotbah terus setiap Kamis, enggak bosan ya? Pasti bosan. Artinya enggak setia. Nah gitu contohnya teman, itu hanya contoh. Ya teman-teman yang dikasih Tuhan, makanya Alkitab mengatakan juga barang siapa yang setia dalam perkara yang kecil, maka dianugerahkan hal yang besar kepadanya. Kenapa? Karena dia setia. Meskipun awalnya dia ada kasih, tetapi karena dia nggak setia, artinya kendor semua teman-teman. Teman-teman yang diberkati Tuhan, apa yang kita harus petik di situ? Meskipun kita mengasihi Tuhan, teman-teman, belum tentu kita setia melakukan kehendak-Nya. Makanya Rasul Paulus mengajarkan kita ke level kesetiaan supaya kita itu lebih mantap lagi di dalam Tuhan. Meskipun kita hormat kepada orang tua, belum tentu kita setia untuk melakukan nasihat yang dia sampaikan kepada kita. Itu artinya teman-teman. Meskipun kita ada kasih ini, ada kasih kita dengarkan nasihat orang tua. Kenapa? Karena kita mengasihi orang tua kita. Kita setia nggak melakukan apa yang orang tua sampaikan kepada kita. Itu di situ terletak di dalam kesetiaan. Orang yang mampu melakukan hal itu, maka ia bisa menjadi teladan di atas level kasih lagi. Dia setia. Ya teman-teman yang diberkati Tuhan, level yang terakhir adalah menjadi teladan dalam kesucian. Tadi sudah perkataan, tingkah laku, kasih dan kesetiaan. Sekarang kesucian. Teman-teman, kesucian ini merupakan level tertinggi karena suci itu adalah sifat Allah. Dan Allah sudah menganugerahkan kepada manusia ketika Tuhan menciptakan manusia yang pertama. Makanya Adam dan Hawa itu sebelum jatuh dalam dosa, mereka itu suci teman-teman. Makanya mereka bisa berhadapan langsung dengan Tuhan karena mereka suci. Ya teman-teman yang dikasih Tuhan, ketika Adam dan Hawa sudah melakukan dosa, maka kesucian di dalam hidup manusia sudah rusak. Jadi kita harus mengupayakan sekarang supaya kita, bagaimana cara supaya kita hidup suci, supaya kita itu bisa berkenan kepada Tuhan. Ya teman-teman yang dikasih Tuhan, kesucian ini merupakan totalitas hidup kita sebenarnya. Keseluruhan hidup kita itu harus suci.
Meskipun kita tadi sudah sampai ke level 4, kita setia, tetapi kalau kita jatuh dalam kesucian, di Matius tadi menegaskan bahwa siapa yang suci hatinya, mereka akan melihat Allah. Artinya teman-teman, orang-orang yang memiliki kesucian hidup akan mengerti kehendak Tuhan dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia memiliki kedekatan khusus dengan Tuhan yang tidak bisa dihalangi oleh apapun. Kenapa? Karena dia suci, kudus di hadapan Tuhan. Makanya Alkitab mengatakan bahwa hendaklah kamu kudus sebab Tuhan itu kudus. Itu adalah level yang sangat terpenting dalam kehidupan kita. Meskipun tadi level-level yang sudah kita dengarkan itu sudah dilakukan semua, tetapi kalau kita jatuh di situ, saya percaya bahwa kita pasti akan gagal dalam hidup kita, teman-teman. Saya coba melihat pendapat para teolog mengenai kesucian ini, teman-teman. Saya bacakan di sini bahwa suci hatinya adalah orang-orang yang moralnya tidak tercemar dosa, perhatian dan kesetiaannya tidak bercabang. Bagi mereka ini, selaku pemilik sifat dasar murni Allah, diberi penglihatan yang tak terhalang tentang Allah, sesuatu yang akan mencapai puncak penggenapannya pada saat Kristus datang kembali. Artinya teman-teman, orang yang memiliki kesucian hidup, mereka akan menyambut Tuhan ketika Tuhan datang kali yang kedua. Dan pertanyaannya teman-teman, apakah kita sudah mencapai level itu? Level kesucian. Atau siapa di sini yang sudah mencapai level itu? Suci dalam segala sesuatu. Mungkin berat ya teman-temannya. Berat ya. Teman-teman yang diberkati Tuhan. Makanya saya ingat ayat yang dibacakan Pak Frans kemarin pas khotbah tentang agama dan vs Kristennya. Dia bacakan satu ayat di situ, Matius 5:20. Kata Tuhan Yesus di situ, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari hidup keagamaan ahli-ahli Taurat atau orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Yang saya renungkan di situ teman-teman gini, kalau kita bayangkan ahli-ahli Taurat, dari sejak kecil mereka sudah belajar Taurat ya, sudah hidup seturut dengan apa yang mereka baca, hafalkan. Tapi Tuhan Yesus berkata kepada kita, kalau kita nggak melebihi itu, tingkat orang-orang Farisi itu berarti kita tidak ada apa-apanya dibanding mereka. Artinya bahwa kita harus melampaui mereka. Mungkin ada arti lain sih yang hamba-hamba Tuhan mengerti tentang ayat itu, tapi yang saya mengerti gini teman-teman. Kalau orang-orang Farisi ini menjaga tingkah lakunya teman-teman. Kalau kita yang orang-orang Kristen sekarang sembarangan dengan tingkah laku kita, apakah kita layak enggak? Kita tahu bersama orang Farisi aja enggak layak di hadapan Tuhan. Nah kita sekarang, apakah kita layak atau enggak dalam level kesucian hidup? Saya percaya teman-teman ini harus kita gumuli satu persatu di hadapan Tuhan. Kenapa kita harus hidup suci? Ya teman-teman yang dikasih Tuhan, bagaimana cara kita supaya kita hidup sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan? Ada satu tips yang saya bagikan malam hari ini di Mazmur 119 ayat 9. Mungkin kita baca bersama-sama. Mazmur 119 ayat 9. Sebagai ayat terakhir malam hari ini. Sudah dapat semua? Mari kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Yang saya temukan di situ teman-teman, bagaimana cara kita supaya hidup sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan? Kita hidup suci di hadapan Tuhan, tidak lain dengan firman Tuhan. Itu yang akan menyucikan kita. Itu yang dapat menyucikan kelakuan kita yang sembarangan ini.
hanya melalui firman Tuhan. Maka sangat disayangkan ketika kita itu jauh dari firman Tuhan. Apalagi kalau kita jarang baca. Berarti apakah firman Tuhan mampu menyucikan kita kalau kita tidak hidup dalam firman Tuhan itu? Ya, teman-teman yang diberkati Tuhan, mari kita gumuli sama-sama bagaimana supaya kita itu berkenan kepada Tuhan, bagaimana supaya kita itu sikap hidup kita, pola hidup kita boleh berkenan kepada Tuhan. Dan tidak lain teman-teman, di Mazmur 119 ayat 9 ini, bagaimana cara kita supaya kelakuan kita tiap-tiap hari berkenan kepada Tuhan hanya dengan firman. Kalau kita menjauh dari firman itu, maka saya percaya bahwa kita akan sulit dalam menjalani kehidupan kita sebagai anak-anak muda Kristen. Tetapi kalau kita sudah memiliki kerinduan untuk belajar, untuk mau dilawat oleh firman, untuk mau diajar oleh firman Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan akan memudahkan kita untuk bisa melewati tahap demi tahap tadi. Tetapi hanya orang-orang yang membuka hatinya untuk bisa mencapai ke level-level yang lebih tinggi. Ya, teman-teman yang dikasih Tuhan, mungkin itu saja yang saya sampaikan malam hari ini. Biarlah firman Tuhan yang saya bagikan boleh memberkati kita sekalian. Saya meminta Pak Yata untuk berdoa.